Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Ekawati Saputri Escape Nurse MCAP, dosen tetap pada program studi keperawatan Program Diploma 3 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dokumentasi Keperawatan dengan kode mata kuliah 024002 MKWPKE 206 dengan bobot 2 SKS terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun mata kuliah ini diajarkan pada semester genap, yaitu semester 2. Mata kuliah Dokumentasi Keperawatan merupakan bagian dari rumpun ilmu keperawatan yang memiliki peran strategis dalam menyiapkan mahasiswa menjadi perawat profesional yang mampu menyusun, mengelola, dan mempertanggungjawabkan dokumentasi asuhan keperawatan secara akurat dan sesuai standar. Perkuliahan Dokumentasi Keperawatan diselenggarakan secara luring atau tatap muka langsung. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas melalui platform Sevima. Metode pembelajaran mata kuliah Dokumentasi Keperawatan meliputi 1. Ceramah interaktif, 2. Diskusi kelompok, 3. Presentasi tugas, dan 4. Simulasi praktik dokumentasi melalui studi kasus. Untuk capaian pembelajaran meliputi capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu CPL 02 mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. CPL 03 mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan pada mata kuliah ini antara lain: CPMK 1, mahasiswa mampu menguasai konsep dokumentasi keperawatan; CPMK 2, mahasiswa mampu menguasai teknik dokumentasi dan pelaporan dalam tatanan klinik; CPMK 3, mahasiswa mampu menguasai model pendokumentasian asuhan keperawatan; CPMK 4, mahasiswa mampu menguasai konsep pendokumentasian asuhan keperawatan; CPMK 5, mahasiswa mampu menguasai cara pendokumentasian asuhan keperawatan; CPMK 6, mahasiswa mampu memahami aspek legal pendokumentasian asuhan keperawatan; dan CPMK 7, mahasiswa mampu mempraktikkan pendokumentasian asuhan keperawatan. Untuk mendukung pembelajaran, kami juga menggunakan media pembelajaran seperti modul, PowerPoint, studi kasus, dan koneksi web untuk akses informasi digital. Adapun materi pembelajaran yang disampaikan dalam mata kuliah Dokumentasi Keperawatan ini meliputi 1. Konsep dokumentasi dan prinsip dasar dokumentasi keperawatan; 2. Sejarah perkembangan komputer keperawatan dan implementasi sistem informasi keperawatan di rumah sakit; 3. Model pendokumentasian asuhan keperawatan; 4. Pendokumentasian asuhan keperawatan dari pengkajian hingga evaluasi; 5. Sistem dokumentasi manual dan elektronik; 6. Aspek legal pendokumentasian; dan 7. Simulasi dokumentasi berdasarkan STKI, SIKI, SLKI, dan SPO. Adapun kriteria penilaian dalam mata kuliah Dokumentasi Keperawatan ini mencakup 5 komponen, terdiri dari kehadiran dan partisipasi aktif mahasiswa dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 20%, UTS dengan bobot 20%, UAS dengan bobot 30%, praktikum dokumentasi keperawatan dengan bobot 30%.
Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui pendekatan ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tapi juga mampu menerapkan dokumentasi keperawatan sesuai standar nasional, serta memahami aspek legal dan etis yang melandasi praktik dokumentasi di tatanan klinik. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah dokumentasi keperawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita kembali ya untuk mengikuti perkuliahan dengan mata kuliah dokumentasi keperawatan ya. Jadi pagi hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Mungkin sebelumnya sudah kalian dapatkan pengantar ya, dokumentasi keperawatan, dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kedua ya, di minggu yang ketiga atau pertemuan kita yang ketiga. Jadi untuk judul atau materi pada pagi hari ini adalah sejarah perkembangan komputer keperawatan dan implementasi sistem informasi keperawatan atau SIK di rumah sakit ya. Jadi ini memang masih materi yang membahas ya, karena di dalam sistem informasi ataupun dalam perkembangan teknologi sekarang kita membutuhkan untuk pencatatan yang lebih lebih efisien ya, karena perkembangan tadi sudah sampaikan, perkembangan teknologi hingga memudahkan nanti dalam mengakses data pasien, karena kalau di dalam dokumentasi mungkin sudah disampaikan ya materi sebelumnya, itu sama ya, proses keperawatan yang kita sudah lakukan yang kemudian didokumentasikan ya, begitu. Oke. Ya, lanjut saja ya. Jadi sebelum Ibu menyampaikan beberapa pokok bahasan atau tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan sedikit memaparkan kenapa perlu kita mempelajari atau mengetahui sejarah dari perkembangan dulu ya, perkembangan komputer, terkait komputer keperawatan, kemudian apa itu sistem informasi ya. Kita ini sekarang masuk di era yang sudah canggih ya, teknologi sudah maju, semua orang sudah bisa mengakses, punya handphone atau gadget, kemudian mampu menggunakan laptop, komputer, sehingga kita itu dituntut, kalian ya nanti perawat itu dituntut tidak hanya memberikan asuhan keperawatan saja, tapi bagaimana mendokumentasikan asuhan keperawatan itu, karena tindakan yang kita lakukan itu harus ada bukti ya, karena ada pertanggungjawaban ya, bukti itu. Tapi bukan hanya untuk bukti, tapi juga untuk menjadikan sebagai bahan pengajaran ataupun bahan diskusi bagi kita sesama rekan ya, bukan sejawat ataupun profesi. Karena kita itu ya, kita perawat dengan tim yang lain itu bukan aja sebagai kayak dokter dulu ya, dan perawat dikatakan dokter seperti atasan, bukan, tapi kita sebagai rekan sejawat yang sama-sama berkolaborasi untuk memberikan tindakan kepada pasien gitu. Jadi penting ya. Jadi perkembangan komputer kalau kalian lihat itu sudah sangat
tadi Ibu sampaikan sudah banyak terjadi peningkatan ya. Kalau komputer keperawatan itu sudah lama, kalau komputer sudah lama, tapi komputer keperawatan itu juga sudah mulai berkembang. Maksudnya di sini bahwa tindakan atau proses keperawatan itu sudah bisa didokumentasikan lewat elektronik atau komputer, itu maksudnya. Yang bisa sebelumnya itu masih tindakan dokter ya gitu. Oke. Jadi tujuan pembelajarannya kita adalah ada 5 di sini, yaitu diharapkan mahasiswa itu kalau setelah mengikuti perkuliahan ini bisa menjelaskan pengertian komputer dan sistem informasi keperawatan, kemudian menguraikan sejarah dan perkembangan komputer dalam praktik keperawatan, serta menjelaskan konsep dan komponen dari SIKH. Setelah itu mengidentifikasi, proses implementasi, dan menganalisis tantangan dan solusi ya. Oke, ini pengertiannya ya, ini pengertian komputer. Kalau komputer mungkin kalian sudah paham apa itu komputer ya. Kalau komputer keperawatan ya pastinya penggunaan komputer dalam proses keperawatan ya gitu. Kalau informatika ya integrasi antara ilmu keperawatan, ilmu komputer, dan ilmu informatika yang mendukung juga sama untuk proses keperawatan, yaitu mengelola atau mengkomunikasikan data ya. Kemudian ini sejarah perkembangannya ya, sejarah perkembangan komputer keperawatan. Jadi sudah cukup lama komputer ini mengalami perkembangan. Dimulai tahun 1950-an sampai 1960-an itu baru mulai digunakan di administrasi. Kalau di keperawatan sendiri belum. Nanti masuk di tahun 1970-an. Jadi kita baru diperkenalkan itu di tahun 1970-an. Setelah itu mulai berkembang hingga di tahun 2000-an sampai sekarang itu sudah terintegrasi, biasanya masuk di sistem informasi manajemen rumah sakit biasa, yang belum berdiri sendiri, ya gitu. Nanti dia mungkin di dalam situ akan ada sistem informasi keperawatan. Nah, berbicara tentang sistem informasi keperawatan, ya kita tahu bahwa sistem informasi keperawatan ini suatu yang tadi sudah Ibu sampaikan, yaitu bagian dari sistem informasi di rumah sakit ya, yang dimana dia itu juga mengelola proses keperawatan secara digital ya, mulai dari pengkajian, kemudian diagnosa ya, kemudian perencanaan, baru implementasi dan evaluasi ya. Kalau di sini sama namanya, di sistem itu ya, dia pasti ada masukan data ya, kita masukkan data input ya, berupa data pengkajian, hasil pemeriksaan atau hasil observasi. Kemudian ada proses, di proses itu adalah diagnosa keperawatannya, kemudian ada intervensi dan ada implementasi. Kemudian outputnya, keluarannya berupa itulah tadi dokumentasinya ya. Laporan juga bisa dalam bentuk laporan ataupun evaluasi dari hasil tindakan yang sudah kita berikan kepada pasien. Kemudian ada feedback, jadi memang harus ada feedback. Kita mau menilai apakah ada sesuatu yang perlu diperbaiki, ataukah bagaimana keputusan klinis terkait dengan evaluasi dari tindakan yang sudah diberikan kepada pasien. Oke. Itu ada konsepnya ya. Selanjutnya implementasinya. Nah, untuk implementasi di rumah sakit sendiri itu mulai dari, kalau kita implementasi memang harus kita tahu dulu apa yang perlu dipersiapkan ya. Yang pertama kita menganalisis dulu kebutuhan perawat dan rumah sakit. Kemudian kita menilai desainnya ya, atau menentukan desain sistemnya, dan harus sesuai dengan alur kerja
keperawatan. Setelah itu kita melakukan pelatihan tenaga keperawatan dengan menggunakan sistem, ya. Kalau sudah ada itu memang sesuatu itu memang perlu persiapan, sehingga kalau sudah ada kita analisis, ya, kita tahu dulu kebutuhan apa dari perawat itu, dan juga bagaimana nanti sistem yang akan digunakan, serta pentingnya adalah pelatihan bagi perawat. Setelah itu sudah dilakukan, barulah diadakan namanya uji coba atau pilot project-nya, ya. Pasti ada uji coba dulu, ya. Uji coba mungkin kita ambil ada pasien yang kita sudah lakukan pengkajian, kita masukkan datanya di dalam sistem informasi keperawatan. Artinya kita tetap mencatat dulu, ya, karena tidak boleh tidak ada catatan backup kita, ya. Karena kalau sistemnya tiba-tiba bermasalah, bagaimana nanti kita melihat laporan keperawatan, ya kan? Sebaiknya memang dicatat terlebih dahulu. Kemudian kita evaluasi dan bagaimana pengembangan berkelanjutan. Oke. Ini beberapa contoh dari implementasi, ya. Ada SIM RS, ya, itu yang biasa digunakan, sudah banyak digunakan di rumah sakit. Mungkin saja di SIM RS itu akan ada pelayanan perawatan atau nursing, atau ada sistem dokumentasi digital yang berbasis SOA, TIE atau DAR. Kemudian bagaimana peran perawat? Nah, perawat itu berperan sebagai pengguna utama dari suatu sistem. Jadi yang paling penting adalah perawat. Dia adalah pengguna utama. Dia yang lebih banyak bertanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Jadi itu yang paling banyak. Dan dia juga sumber daya yang paling besar di rumah sakit, makanya pengguna utama. Kemudian berkontribusi dalam desain sistem, ya, sama evaluasi sebagai bentuk evaluasi efektivitas sistem terhadap mutu pelayanan. Nah, ini, ya, contoh sedikit dari SIM RS rumah sakit. Ini nursing documentation, kemudian ada electronic health record-nya, ya. Nah, apa tantangan dan solusinya dari penggunaan sistem informasi keperawatan ini, ya? Tantangannya itu yang pertama pasti kurang pelatihan IT untuk perawat, ya. Kemudian ada, sehingga solusinya adalah perlunya pelatihan berkala dalam integrasi dalam kurikulum. Jadi kalau ada kurikulum yang berbasis sistem, ada kurikulum tentang sistem informatika, berarti perlu ada kurikulum terkait itu atau pelatihan. Kemudian resistensi dari staf senior, ada hambatan dari staf senior, mungkin senior yang usia pengalamannya sudah lama, terus usia juga biasanya lebih susah untuk mau menerima, ya, hal yang baru untuk teknologi, sehingga itu juga bisa menjadi tantangan, sehingga perlu pendekatan persuasif dan juga mentoring. Selanjutnya ada infrastruktur, ini paling penting. Bagaimana sudah pelatihan tapi tidak ada fasilitas, percuma, kan, ya. Dan jaringan belum memadai. Jaringannya apa? Internet harus kuat sinyalnya, gitu, ya. Sehingga perlu investasi teknologi dari rumah sakit, ini butuh biaya yang sangat besar. Serta yang terakhir adalah interoperabilitas sistem, artinya solusinya itu adalah standarisasi sistem dan juga format data. Jadi inilah tantangan dalam kita mau mengimplementasikan sistem informasi keperawatan. Oke. Bagaimana manfaatnya, ya? Manfaatnya itu dokumentasinya itu harus cepat dan tepat, meningkatkan efisiensi dan juga akurasi, serta mempermudah pelaporan dan audit. Jadi itu gampang karena gampang dicari. Apalagi kita kalau kertas jangan sampai susah baca, ya, hilang begitu, ya. Meminimalkan kesalahan pemberian asuhan, dan terakhir mendukung evidence based practice. Oke.
sebelumnya itu belum ditutup ya, kita masih ada untuk ada sesi diskusi ya. Jadi di samping ceramah yang Ibu berikan, kita ada diskusi. Kenapa? Supaya kalian juga perlu tahu apakah implementasi di sistem rumah sakit ini sudah dijalankan. Mungkin kita akan diskusi terkait penggunaan atau implementasi sistem informasi di rumah sakit ya. Nanti Ibu kita akan bagi kelompok sebanyak 3 kelompok, dan 3 kelompok itu, dan untuk sesi diskusinya itu masing-masing akan mencari artikel terkait bagaimana implementasi sistem di rumah sakit, dan kurang lebih 10 menit ya. Setelah itu baru kalian membuat ringkasan dan kita akan diskusi atau tanya jawab dari masing-masing kelompok. Oke. Ibu beri waktu ya sekarang untuk berdiskusi atau mencari dulu artikel ya, dan membagi. Silakan kalian yang membagi kelompoknya sebanyak 3 kelompok untuk menentukan siapa kelompoknya, dan juga mencari artikel terkait implementasi sistem informasi keperawatan. Oke, baik, kita langsung saja ya. Waktu juga sudah 10 menit ya dari tadi yang Ibu sudah sampaikan, bahwa setelah ini kita akan diskusi. Kelompok sudah dibagi 3 kelompok, itu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing sudah mendapat artikelnya ya. Iya, sudah mendiskusikan juga pada kelompok. Nah, sekarang saya persilakan di kelompok 1 yang akan membacakan ringkasan hasil diskusinya, dan kalian dari kelompok 2 dan 3 siapkan ya, silakan dengarkan dan siapkan pertanyaannya terkait artikelnya ya. Dan mungkin artikelnya juga sudah di-share tadi ya, apa saja dan apa yang akan ditanyakan terkait diskusi dari teman kelompoknya. Kelompok 1 silakan ya, setelah presenter dari kelompok 1 membacakan ringkasan dari hasil diskusinya ya. Saya persilakan, siapa ini? Silakan perkenalkan namanya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Tansilal. Jadi saya dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan membacakan ringkasan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, untuk judul artikelnya itu yang telah kami dapatkan, yaitu analisis rencana penerapan sistem informasi dalam pendokumentasian asuhan keperawatan di Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura. Untuk penulisnya itu sendiri ialah Arizal Ihsan Budi Harto, Arina Nurfianti, dengan jurnal nomor 2, tahun terbitnya itu Juli sampai Desember 2019, dengan ISSN nomornya itu 23384700. Nah, adapun hasil penelitian itu menunjukkan bahwa terdapat 4 tema utama yang berpengaruh terhadap implementasi sistem informasi keperawatan. Nah, yang pertama itu pelaksanaan pendokumentasian terintegrasi, yang dimana saat ini dokumentasi itu masih berbasis kertas atau paper based, yang memerlukan waktu lama, tidak efisien, dan berisiko terjadi kehilangan informasi. Dokumentasi manual juga mempengaruhi mutu pelayanan keperawatan karena tidak adanya format standar yang digunakan secara optimal. Kemudian poin yang keempat ialah hambatan penerapan sistem informasi. Nah, hambatan utama itu mencakup kurangnya tenaga ahli IT, keterbatasan fasilitas pendukung, serta belum adanya kebijakan resmi dari manajemen rumah sakit dan ketidaksamaan visi dalam birokrasi yang memperlambat implementasi sistem. Nah, adapun kesimpulan dari artikel ini itu menegaskan bahwa implementasi sistem informasi keperawatan itu masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama manajemen rumah sakit, ketersediaan fasilitas, pelatihan perawat, dan penyediaan tenaga IT. Penerapan sistem ini diyakini dapat meningkatkan mutu pelayanan keperawatan jika dilaksanakan dengan persiapan yang matang. Baik, itu saja tadi hasil ringkasan diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sudah memaparkan hasil diskusi dari kelompoknya terkait artikel yang
mereka sudah bahas atau sudah diskusikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab terkait apa saja yang akan kalian ingin pertanyakan kepada kelompok 1 terkait artikel tadi yang sudah presenter kelompok 1 paparkan. Oke, saya persilakan pada kelompok 2 dan 3 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Despina Yusuf, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan saya Bu, mengapa dokumentasi yang berbasis kertas atau paper based itu dinilai kurang efektif menurut hasil penelitian ini? Itu pertanyaan dari saya Bu, terima kasih. Oke, baik sekali pertanyaannya. Silakan kelompok 1 ya, yang bisa mungkin perwakilan dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, saya persilakan. Siapa? Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari kelompok 2. Baik, jadi di sini saya akan menjawab tadi pertanyaannya, mengapa dokumentasi berbasis kertas atau paper based itu dinilai kurang efektif menurut hasil penelitian ini. Nah, jadi pendokumentasian secara manual atau masih menggunakan kertas atau paper based itu masih membutuhkan waktu yang lama untuk dalam melakukan pendokumentasiannya, serta pendokumentasian manual ini juga masih memiliki risiko kehilangan informasi yang sangat besar. Oke, tadi ya sudah kita diskusi kelompok 1, 2, dan 3 terkait implementasi sistem informasi keperawatan ya berdasarkan tadi artikel penelitian yang sudah kalian diskusikan bersama. Nah, sebelum Ibu tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini, Ibu terakhir ada kuis terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Kuisnya itu merupakan pertanyaan pilihan ganda terkait materi yang Ibu sudah sampaikan pada pagi hari ini, dan kalian akan jawab melalui Google Form yang akan Ibu kirimkan linknya pada grup ya. Kita punya grup dokumentasi. Oke, saya kirimkan linknya ya. Oke, ya, Ibu sudah lihat jawabannya ya, baik sekali ya, penilaiannya, evaluasinya cukup bagus. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi mahasiswa sekalian terkait sistem informasi keperawatan. Jadi memang sistem informasi keperawatan itu bukan hal yang baru ya. Jadi kita sebagai mahasiswa ataupun nanti kalian akan berkecimpung di dunia keperawatan, bekerja, memang tidak bisa lepas tadi dalam hal pendokumentasian. Tapi mungkin kedepannya kita akan menggunakan sistem informasi keperawatan yang berbasis digital, sehingga dengan kalian mengetahui cara langkah-langkah itu, kalian bisa menggunakan sistem ini, bisa memudahkan dalam proses keperawatan, memberikan mutu pelayanan keperawatan yang baik kepada pasien. Ya, oke, demikianlah materi yang Ibu berikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ibu ucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari Ibu. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Terkait mungkin kayaknya ada sesi kelompok juga ya, diskusi kelompok. Oke, demikian ya, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah dokumentasi keperawatan pada program studi keperawatan program Diploma 3 Universitas 19 November Pelaka. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Demikian perkenalan saya dalam bidang pengajaran untuk mata kuliah dokumentasi keperawatan.
Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.